Yang lain? Yang mau berpendapat lagi? Jadi kalau defensive marketing, si perusahaan ini berusaha mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah ini lihat, ini dari service ke customer retention. Customer retention ini maksudnya mempertahankan pelanggan. Nah gimana dengan caranya, seperti apa, yaitu dengan lower cost. Jadi biaya yang dikeluarkan berusaha dikurangi, terus volume of purchase ini meningkatkan jumlah penjualan atau meningkatkan jumlah pembelian konsumen. Terus ini juga bisa ada price premium tadi, seperti yang di offensive marketing, bisa menetapkan harga lebih tinggi. Terus yang terakhir yaitu word of mouth. Ada yang tahu word of mouth nggak? Ada yang tahu word of mouth itu apa? Apanya yang dari mulut ke mulut, Mbak Suci? Contohnya word of mouth apa? Komunikasi apanya? Contohnya word of mouth seperti apa? Contohnya, ada yang bisa kasih contoh nggak? Rapat? Kayaknya bukan rapat, Mbak Tri Winarsi. Yang lain ada yang bisa kasih contoh? Oke, betul. Mbak Suci benar. Jadi kalau contohnya dari Mbak Suci habis dari salon, terus puas sama jasa yang diberikan oleh salon tersebut, akhirnya Mbak Suci bilang ke teman-teman, coba deh potong rambut atau facial di salon itu, di situ enak, bagus loh pelayanannya. Nah itu namanya word of mouth. Jadi kita secara tidak langsung memasarkan si salon itu ke tempat lain. Jadi langsung ya, dari konsumen ke konsumen. Jadi mbak saya yakin deh mbak sama mas sering melakukan word of mouth, ya nggak? secara nggak sadar mbak sama mas promo suatu perusahaan atau promo sebuah barang, ya nggak? Tapi sadar nggak kalau mbak lagi melakukan pemasaran? Sadar nggak selama ini kalau melakukan secara tidak langsung bantu perusahaan itu? Oke. Jadi semua orang pasti pernah, saya juga kayak gitu. Itu apa ya? Secara alami biasanya kita akan melakukan hal tersebut. Makanya kalau sekarang ini word of mouth itu merupakan salah satu cara pemasaran yang paling efektif. Karena otomatis juga orang kan lebih percaya sama orang yang dikenal.
Misalnya temennya mbak-mbak yang bilang atau keluarganya mbak yang bilang, itu kan lebih terpercaya. Nah itu sama juga tujuannya, yaitu untuk meningkatkan profit atau meningkatkan laba. Oke. Nah sekarang persepsi pelanggan terhadap pelayanan dan kecenderungan pembelian. Nih, jadi pelayanan jasa yang diberikan servis ini akan mempengaruhi behavioral intention. Jadi perilaku konsumen itu. Ketika si perusahaan jasa mampu memberikan kualitas pelayanan yang bagus, otomatis kan dia akan datang terus ke tempat tersebut kan. Jadi intensitasnya ini, behavioral intention, itu intensitas dia untuk datang ke perusahaan jasa yang sama akan semakin tinggi. Jadi kalau puas tadi akan kembali lagi seperti itu. Nah ketika behavioral intentionnya ini semakin tinggi, ketika konsumen sering datang, otomatis dia akan menjadi pelanggan tetap kan. Makanya si perusahaan berusaha untuk mempertahankan pelanggan yang ada, yaitu customer retention tadi. Nah customer retention tadi bisa berpengaruh terhadap ini 4 tadi yang di defensive marketing, terus marginnya semakin meningkat, sama behavioral intention bisa langsung mempengaruhi penjualan. Karena kalau mbak-mbak sama mas-mas semakin sering datang ke tempat itu, otomatis penjualan si perusahaan itu kan juga meningkat dan labanya juga meningkat. Oke, jadi ini saling berhubungan ya di sini. Pokoknya intinya kalau jasa itu ketika bisa memberikan kualitas pelayanan yang bagus, pasti konsumen akan datang lagi. Nah ini juga kan service quality, service encounter. Ini service encounter, ini service yang diberikan mempengaruhi service quality, kualitas dari service yang diberikan. Terus habis gitu mempengaruhi behavioral intention, customer retention, dan tujuannya adalah profit. Semua pokoknya intinya tujuannya adalah meningkatkan profit perusahaan. Tapi ya tetap jangan sampai tujuan perusahaan, misalnya mbak mas punya perusahaan, tujuannya meningkatkan profit tapi nggak mau peduli sama kepuasan pelanggan. Itu sama aja bohong, ya kan? Nggak mungkin kan pengen dapat profit yang besar tapi nggak peduli sama kepuasan pelanggan. Gimana bisa dapat profit kalau misalnya pelanggannya nggak puas? Kalau pelanggan nggak puas kan nggak mungkin akan datang kembali ke tempat kita. Jadi seperti itu intinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan kalau untuk dari efek ekonomi? Ada yang kurang paham kah? Bagaimana? Sini ada yang mau ditanyakan? Pemasaran di perusahaan jasa nggak susah kok. Maksudnya apa ya, karena banyak mbak-mbak sama mas-mas bisa menemui contoh sehari-hari itu banyak. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke kegiatan belajar 2. Mas Didi mau bertanya kah? Belajarnya lompat-lompat. Untuk hari ini, dari semester sebelumnya juga, saya kalau pertemuan pertama pasti mengajar modul 1 sama modul 9. Dan karena saya rasa modul 9 bisa dijadikan satu sama modul 1. Maksudnya ini kan dari langsung efeknya perusahaan jasa terhadap perekonomian, yaitu tadi untuk meningkatkan profit sama efek finansial jasa. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya nggak lompat kok mas, tenang. Cuma di pertemuan pertama langsung modul 1 sama modul 9. Oke.